Layanan bimbingan klasikal SMPI Darus Safwa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar hari ini? Baik. Pada hari yang bahagia tentunya buat kita semua. Insya Allah kita akan melaksanakan bimbingan konseling secara klasikal. Ya, jadi kita sedang melaksanakan bimbingan klasikal. Nah, sebelum Ustazah memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah mau absen dulu. Nah, absennya di sini, teman-teman boleh mengungkapkan perasaannya. Misal, karena ya lagi galau, boleh. Oke, bilang perasaan yang hari ini karena ya sedang rasakan. Yang sedang jatuh cinta, silakan sebutkan jatuh cinta. Yang sedang galau, boleh bilang galau. Yang lagi bahagia, bilang bahagia. Yang lagi sedih, boleh bilang sedih. Bisa? Bisa. Jangan tahu, cukup kita yang tahu aja di sini ya. Jangan tiba-tiba habis keluar dari sini tahu tadi kan di absen dia akan menjadi jatuh cinta atau sampai itu. Jangan sampai kayak gitu, baru kita yang tahu di sini, oke? Saya absen dulu ya. Amira. Lapar. Lapar. Oke. Raya. Apa Raya kata kamu hari ini? Apa? Sedih. Apa nih? Kenapa sedihnya? Enak hati. Enak hati. Oke. Aisyah. Jawab. Halo. Flat. Flat. Lauza. Lauza Pak, bagaimana kabarnya? Ngantuk sudah. Ngantuk. Oke, Nadira. Enak hati sudah. Enak hati sama berarti ya, 2. Kanaya. Enak hati saja. Waduh, ya, enak hati. Ini ada itu kayak Latifah. Apa kata kamu? cerah banget dapat baju baru. Ya. Tenang, oke. Lulu. Tenang. Anita. Flat. Flat. Dua yang tadi yang flat ya. Iya. Yang Afifah tenang. Tenang. Oke, tenang. Arifah. Ada yang jatuh cinta. Tenang. Safana. Jatuh cinta. Oke, kamu Pak. Nanti gini. Apa perasaan kamu ini? Maunya kenapa? Sendiri. Hah? Dihukum sendiri. Cewek sendiri. Jangan dong. Sendiri, oke, nggak apa-apa. Oke, pada hari ini perkenalkan ya, sudah tahu ya Ustazah. Kebetulan hari ini saja jadwalnya di kelas 3B. Insya Allah pada hari ini kita akan belajar mengenai tentang perencanaan karir. Nah, teman-teman, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Saya senang juga nih bisa ketemu sama kalian, khususnya di kelas 3 ya. Sejak kelas 3 emang penting gak sih perencanaan karir? Ustazah kasih tahu, sangat penting. Oke, perencanaan karir sangat penting. Jangan sampai kalian waktu SMA itu salah mengambil keputusan. Nah, kenapa Ustazah memberikan perencanaan karir? Perencanaan karir ini Ustazah nggak mau anak kelas 3 ini salah mengambil langkah untuk perencanaan karir ini. Jadi tolong teman-teman semua pada hari ini menyimak dengan baik ya. Kemudian jika ada pertanyaan atau yang kurang dipahami atau butuh tips dan lain sebagainya boleh ditanyakan supaya kalian tidak salah melangkah. Kurang lebih tinggal berapa bulan lagi ya? Setengah tahun juga kan? Bulan Juli udah keluar juga kan? Kalau kelas 3 kan sudah selesai kan? Nah, siap-siap apa yang mau kalian capai, kemudian apa yang ingin kamu lakukan, silakan direncanakan dari sekarang. Maka simak perencanaan karir pada pagi hari ini. Depan Anda. Sebelum kita mulai, anak mau SD dulu. Semuanya boleh berdiri. Oke, berdiri ya. Oke, yang gagal fokus itu maju ke depan. Kita pilih kaki truth or dare. Aduh. Satu begitu. Kalau kita bilang tepuk 2, 1, 2. Oke? Tepuk 2. 1, 1, 2. Oke, kalau 3, 1, 2, 3. Oke? Fokus.
Dia mirip Dad. Ya. Apa anak kasih dia? Loncat ke dong. Apa dia? Kan anak kasih. Nyanyi di depan kelas pakai lagu bangku tapi dia punya. Oke, nyanyi depan kelas. Depan kelas. Oh, depan kelas ini. Oke, boleh. Doa. Pasariku. Ya. Video itu. Bapak depan kelas. Ayo. Sebelum kita masuk, kita baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Oke teman-teman semua, tadi sudah saya jelaskan angkanya, ya kan? Tadi kalian pertama nanti tolong menyimak apa yang sudah sampaikan. Nanti di akhir kita akan ada lembar kerja siswa, kemudian kita akan membuat perencanaan kalian supaya terlihat Kanaya mau seperti apa, kemudian Amira mau seperti apa akan terlihat. Nanti saja bantu coba apa kira-kira langkah apa yang harus kamu ambil, ya. Jadi biar nggak salah langkah, kayak seperti itu. Nah, kita lihat di sini adalah pandangan karir. Oke. Motivasi hari ini. Ada yang bisa baca? Baca. Baca. Apa aja? Never lose all break because it is the key to achieve your goal. Oke, apa artinya? Ada yang tahu? Baca. Apa artinya? Kamu jangan kalau kayu. Apa? Jangan pernah apa? Jangan pernah. Apa namanya? Harapan mimpi kita adalah kunci untuk Meraih mimpi. Jadi kita tuh harus punya harapan. Kita itu harus punya mimpi. Yaitu adalah meraih mimpi kita. Jadi misalnya, Ustazah boleh nggak sih anak punya mimpi? Ini boleh dong. Terus kenapa? Masa nggak boleh punya mimpi? Pasti boleh. Saya juga punya mimpi. Anak bermimpi ingin menjadi konselor yang profesional. Langkah anak adalah pertama, anak selesai kuliah, anak ngambil jurusan bimbingan konseling. Setelah anak ngambil jurusan bimbingan konseling, anak ambil profesi. Supaya anak mencapai apa yang anak inginkan. Jadi anak sudah punya target tertentu. Kalau kalian tahu tuh selesai itu, kita harus selalu dengar, aku maunya ini. Kamu maunya apa? Kamu seperti ini. Anak udah punya target, punya mimpi. Sekarang mau tanya, teman-teman punya mimpi nggak? belum. Belum. Atau ada yang bingung? Masih ada yang bingung. Anak ada apa ya? Anak nggak tahu. Anak pengen jadi apa udah besar? Ada nggak kayak gitu? Ada. Ada semua. Ya. Belum tahu mau jadi apa sudah besar. Ya. Kalian jangan jadi anak mau jadi orang yang bermanfaat. Ya semua bermanfaat ya kan? Tapi itu masih global. Kita harus punya mimpi. Saya mau jadi dokter. Bukan. Saya mau jadi dancer. Boleh. Saya mau jadi pilot. Boleh nggak? Boleh. Apa ada yang berkata seperti ini? Ya udah perempuan. Udah nikah juga nanti di rumah. Ngurus kamar mandi, dapur, ya nggak? Ada nggak pernah dengar nggak kata-kata kayak gitu? Udah perempuan terus kerja di rumah aja, ya nggak? Udah ngurusin anak aja. Menurut anak atau menurut orang-orang yang sudah berkecimpung di dunia karir, perempuan itu harus jadi seperti itu. Kita itu harus jadi wanita yang hebat. Ingat, wanita yang berkualitas akan bertemu dengan laki-laki yang berkualitas. Contoh, kalian pernah lihat ya?
Kalau orang-orang yang berkualitas, aku berkepentingan juga orang-orang yang berkualitas. Tapi kalau misalnya kitanya aja ya biasa-biasa aja, ya udah, mungkin jodoh kita juga sama biasa-biasa aja. Tapi kalau kitanya berkualitas, mengembangkan diri, Anda yakin jodoh kalian, hidup kalian juga akan berkualitas. Makanya kenapa kita penting banget. Makanya kalau misalnya pribadi, saya punya cita-cita anak pengen jadi wanita yang berkualitas ya. Ada dulu pengennya gitu, pengen jadi berkualitas. Mungkin yang dulu anak-anak tuh bilang anak pengen jadi wanita berkualitas, wanita yang berpendidikan. Terus aja nggak usah berpendidikan, kalian nanti juga anaknya udah sekolah ya kan, terus ya udah usah juga di rumah aja, nggak gitu. Kita tuh harus berkarir jadi perempuan. Tapi bukan berarti nanti berkarir di sini Amira udah berkarir tapi lupain keluarganya. Nggak kayak gitu. Wanita itu, wanita perempuan harus multi talent. Tahu multi talent? Bisa semuanya. Bisa masak, bisa kerja, bisa ngurus anak, bisa ngurus suami. Kira-kira suami kita bakal lari nggak kayak gitu? Lari. Maksudnya bakalan berpaling hati nggak? Enggak lah. Atau jangan jauh-jauh deh seperti ini. Kalian punya pacar, tapi kalian pintar, kalian rajin, kalian juga cantik. Kira-kira pacarnya bakalan lari nggak? Enggak lah. Ya kan? Tapi kalau kaliannya malas, kaliannya burik, kira-kira gimana pacar kalian? Bawa kalian kondangan aja mau, bener nggak? Iya. Begitu pacaran itu wanita. Kalau kita jadi wanita yang berkualitas, ya bakalan dapat laki-laki yang berkualitas. Oke, karir. Boleh baca satu orang di sini, apa sih itu karir? Karir adalah perjalanan profesional seorang dalam mencapai tujuannya di dunia kerja. Oke, jadi karir itu adalah perjalanan profesional seseorang dalam mencapai tujuan di dunia. Tapi di sini tidak hanya kita kaitkan dengan dunia kerja ya, tapi bisa dengan aktivitas kita sehari-hari. Orang yang cita-citanya jadi penghafal Al-Quran, nih misalnya kalian pengen jadi penghafal Al-Quran, berarti pekerjaannya apa? Belajar sepanjang hayat, ya kan, sampai kalian mati. Ya udah, berarti pekerjaannya murojaah. Tapi sebenarnya murojaah yang berkualitas kayak gimana? Ada nggak? Ada dong, ya kan? Dia punya teman. Banyak loh sekarang orang-orang yang hafalannya 30 juz, tapi dia punya teman-teman sampai ke luar negeri, sampai kemana. Kayak Sejanida nggak sih? Tapi setiap hari itu beliau apa? Ke sama teman-temannya kan, murojaah sama itu dia kumpulan orang-orang yang berkualitas. Berarti karirnya seperti itu. Nah sekarang anak tanya, udah punya karir belum kalian? Masih bingung? Iya. Masih bingung. Sekarang kelas berapa? 3. Besok kelas berapa? 4. Udah SMA kan? Masih bingung. Dia mau ngapain nih? Apa mau? Ya udahlah jalanin aja dulu. Boleh kayak gitu. Ada kayak gitu. Nadira, ya udahlah jalanin aja dulu. Terus kamu gak punya tujuan, kamu gak punya arahan, terus mau gimana? Nah, jangan sampai kayak gitu. Ini adalah contoh dari karir. Kita lanjut ya. Mengapa penting merencanakan karir dalam hidup? Yes, perencanaan karir tentu sangat penting. Mengingat betapa pentingnya karir dalam menentukan kebahagiaan hidup seseorang. Contohnya, sering kalau ditanya, apa yang bikin kamu bahagia? Majan. Kan gue tadi selesai itu, apa yang bikin kamu bahagia? Ngajar. Anak seneng kalau ngajar, tau nggak? Kok anak gak ngajar, bete gitu. Kayak apa ya? Anak pernah bilang gitu. Udah kali ya, udah dia ngajarnya udah gitu. Anak kayaknya di rumah aja kayak main-main gitu kan. Dia di rumah nungguin suami. Itu kan sakit gitu. Anak jenuh, karena sakit. Sama dia kayak, udah nangis. Awalnya anak nangis karena lo ngerasa kayak sehari ini nggak ngapa-ngapain, cuma di rumah doang. Tidak kayak anak nggak nebar-nebar manfaatnya, udah gitu. Ada biasanya anak nangis. Akhirnya ditanya, kamu kenapa nangis? Enggak. Kamu selesai bu, kamu kenapa nangis? Anak bilang, enggak kenapa. Terus kenapa nangis? Tapi nangisnya kenceng. Nangis tuh sampai anak tertidur. Pak nggak anak nangis sampai anak tertidur. Jadi selesai kuliah udah cuma kenapa kamu nangis? Sadar
gue potensi gue di sini, gue suka ngajar, ya udah akhirnya anak bisa bahagia. Ketemu anak-anak kelas 5 yang Masya Allah, orang bentuknya begitu, model adat dan lain sebagainya, ya kan? Salah yang bentuknya bagus banget, saatnya yang begitu, tapi saja ketemu mereka ya udah seneng. Berarti itu anak menyukai dengan karir anak, bikin anak bahagia. Maka karir kalian yang mampu kalian sampai adalah yang membuat kalian bahagia. Paham sampai sini? Oke, kemudian maka perencanaan karir bagi seseorang sangat penting. Dengan merencanakan karir, kelak yang kita tempuh akan menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Oke, kita lanjut. Baca, apa sih alasan penting dalam perencanaan karir seseorang? Baca satu kak. Satu baca. Memberikan tujuan dan arah yang jelas. Sip, memberikan tujuan dan arah yang jelas. Contoh, kalau yang pengen jadi dokter, habis lulus dari sini kemana? Kuliah. Ada jurusan kedokteran? Ada. Habis dari kuliah kedokteran, terus dia kuliah, kemudian ambil apa? Profesi, ya kan? Sampai akhirnya jadi spesialis dan sebagainya. Baru gak dia bisa mencapai jadi dokter? Baru. Tapi kalau yang gak punya tujuan, contoh dulu lulus SMA jadi apa? Orang bermanfaat. Masalah. Sampai sini aku ngapain ya? Udah di sini aja. Berarti gak punya karir dong. Oke, contoh lagi. Kalau misalnya pengen jadi arsitek, siapa yang pengen jadi arsitek? Ini sini ada desainer. Oke, Nadira, kamu udah punya rancangan belum? Dari sini kamu harus kemana? Harus ke mana? Boleh SMA di sini, boleh SMA bisa di sini. Setelah lulus habis SMA, kamu mau kemana? Apa tiba-tiba desainer langsung masuk ke ilmu pendidikan? Gak mungkin kan? Tapi harus ada arahnya dong, jelas. Nah seperti itu. Kalau kita punya arah, sekarang saya tanya dulu dalam diri hati kalian. Coba tanya, gue pengen jadi apa? Udah belum nanya sama diri kalian? Sekarang lakuin. Gue pengen jadi apa? Oke, tanya. Udah pengen jadi apa? Tapi belum dijawab saudara. Apa? Pengen jadi penulis, pengen jadi psikolog. Oke, penulis dan psikolog. Tadi psikolog kita kurang bersama lah. Sedikit anti dia nggak jawab. Jadi kamu nggak jawab? Oke, tidak perlu ditempuh dalam mencapai karir yang diinginkan. Benar nggak? Benar ya tadi ya. Meningkatkan kesempatan untuk sukses. Kalau kita punya tujuan, ya kita bakalan sukses. Kalau yang nggak punya tujuan, ya udah hidupnya begitu datar, ya kan? Oke, ini kesempatan untuk melakukan sesuatu yang membuat Anda senang. Ya, pengen gak sih kalian mau nggak kerja cuman capek aja nggak ada bahagianya? Enggak nih, kalian kerja kantor capek, tapi kalian nggak suka gitu sama komputer nih. Pasti kalian ngeliat komputer kayak, ya nggak? Tapi kalau kalian senang dengan karir itu gimana? Enak kan? Kayak Ustaz jadi pagi-pagi, saya senang banget ya udah kalau mau ngajar nih, kalau dari Sabtu, aku banget banget kan kalau dari Sabtu nih, saya kayak harus kuliah, harus begini, saya udah dengan hari Senin. Kalau saya dengan hari Senin Sabtu Rabu Kamis Jumat, daripada hari Sabtu selalu minggu. Kalau saja bisa, karena saja bisa kalau saya menemukan anak suka di dunia pendidikan. Nah, berarti karirnya di situ. Nah, kalian sekarang nanti kita akan tahu tipsnya. Oke, ya. Selanjutnya, apa sih yang terjadi jika seseorang tidak merencanakan karirnya? Yang pertama, seseorang yang tidak memiliki perencanaan karir, dia akan ragu dalam memilih karir yang diinginkan. Oke, yang kedua, salah mengambil keputusan, sudah pasti. Pengen jadi dokter, tapi sekolahnya psikolog atau sekolahnya keguruan, ya kan? Berarti kan kurang linear kan, maksudnya nggak sesuai. Oke, yang ketiga, waktu akan terbuang untuk karir yang tidak sesuai dengan bakat minat yang diinginkan. Yang ketiga, mengalami penyesalan dan merasa tidak nyaman dengan karir yang tidak direncanakan. Kalian bakalan gak nyaman tuh. Kayak tadi yang bisa dijelasin. Contoh, Kanaya pengen ngajar cita-citanya. Tapi Kanaya dengan dulu saja udah besarnya di sebuah industri besar yang kerjanya ditekan, kira-kira Kanaya stres gak? Stres kan? Gak ada bahagianya meskipun gaji 20 juta pasti bikin batin kita atau mental kita jadi down. Ingat, kesehatan mental itu mahal, psikolog itu mahal, psikiater itu mahal. Ya, jadi
tolong jaga mentalnya baik-baik. Jangan sampai karir kalian yang membuat mental kalian gak baik. Oke, lanjut. Yuk, susun perencanaan karir yang kamu inginkan mulai saat ini. Oke, siap-siap merencanakan karir? Ya. Udah siap? Ya. Mau nyesel? Mau nyesel? Mau jadi orang sukses? Mau berkarir sesuai keinginan? Mau berkarir sesuai bakat minat? Oke, ada tipsnya. Oke, sip. Rumus perencanaan karir. Ada, boleh dibaca satu orang. Anaya, baca Anaya. Seorang konsultan kader dari Amerika Serikat memiliki rumus modern yang dapat mengkalkulasikan bagaimana kita dapat mewujudkan rencana karir di masa depan dengan efektif dan gemilang. Rumus yang dimilikinya adalah sebagai berikut. Karir sama dengan T tambah 2P tambah E tambah V. Oke, boleh dicatat. T tambah 2P ditambah E ditambah V. Kita langsung bakalan gali potensinya kalian apa. T, oke, T ditambah 2P talent atau bakat. Di sini T yang berarti talent atau bakat untuk mengetahui arah karir dan profesi yang cocok untuk kita jalani di masa depan. Cobalah mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kamu miliki. Kalian punya kelemahan? Ya. Punya kelebihan? Ya. Oke, sekarang boleh ditulis kelebihannya, 3 kelebihan kalian dan 3 kekurangan atau kelemahan kalian. Tulis saja, gak bakalan ada apapun buat kalian. Gak usah pakai nama, kalian pegang sendiri. Apapun yang rasa kekurangan kalian apa? Ada kan kekurangan kalian? Kasih belakang. Oke, kekurangannya apa? Kira-kira atau kelemahan? Kamu lemah di sini. Oke, kelemahannya apa? Kelemahannya kalian seperti apa? Boleh ditulis 3, boleh sebutkan 3. Kalau yang punya 5 boleh 5. Kalau yang punya 1 ada 1 boleh. Kelebihan dan kelemahan. Kalian misalkan contoh punya kelebihan suara yang bagus, boleh tulis. Oke, tulis kelebihan yang sama yang kalian miliki. Ada kan? Pastilah, masa nggak ada? Pasti ada. Sudah nggak tahu? Ayo kelebihan kamu. Kelebihan itu berarti sesuatu yang bisa kamu lakukan. Ngerti nggak? Orang-orang melihat kamu kekurangan ini. Ya, kekurangan sama kamu tulis kekurangannya ceroboh. Boleh? Oh, ya. Ini kalau kalian nanti masuk ke dunia kerja interview itu bakal tanya apa kekurangan, apa kelebihan. Kalian jadi kenal diri kalian gimana? Oke, silakan ditulis kekurangannya apa atau kelemahan kalian dan kelebihan kalian apa. Ya, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Aduh, sadar. Boleh di center tuh. Ayo, boleh. Gak apa-apa, kalian yang tahu, cuma kalian yang tahu dan diri kalian yang tahu kelebihan kalian. Nggak usah, kalau bingung boleh 1, nggak apa-apa 1. Oke, udah. Belum, kelebihannya apa ya? Misalnya kan bisa ya kayak gini. Anak kelebihannya kayaknya kalau dari orang anak cakep dah. Itu bisa kelebihan nggak? Berarti ntar questionnya kemana? Karirnya kemana? Anak suka deh, anak sukanya suka dan gitu, tapi nggak dan orang. Terus bisa kemana? Kayak gitu, itu sama kelebihan. Jangan malu. Tulis dah. Enggak dong. Percaya diri boleh, kelebihan nggak usah. Sangat kelebihan itu. Kelebihan dong. Udah belum? Belum, karena pengen jadi bidan atau apa kuliah di rumah nasional. Ya tulis kelebihan kamu kira-kira apa. Sekarang kamu pengen kuliah ke situ. Tapi kelebihan kamu apa dulu sama kekurangan kamu? Kurang saya sulit memahami pelajaran matematika. Iya.
Bisa. Kelemahan kamu Nggak bisa sorot guys. oke, boleh, bisa. Atau anak sukanya berbicara depan orang. Nah, kelebihan dong. Anak lancar public speakingnya. Tulis. Anak cepat, anak kelebihannya menghafal. Berarti dia bisa jadi apa? Oh, ini banyak sebenarnya. Ya, kekurangan kalian apa? Kelebihannya apa? Kenali dirimu dulu. Ayo, coba kenalin diri kalian yang nggak kenal. Kenalan sama diri kamu. Hey, Raya, kamu kelebihannya apa? Ayo bicara. Gitu kamu ngomong. Cici belum? Tanya diri kamu, Ci. Kamu kelebihannya apa, Ci? Ini dong. Boleh. Tidak mereka sebagai. Iya, tidak mereka boleh. Kalau misalnya pribadi tidak dimeremehkan. Sehingga susah. Oke, kalau kita punya kelebihan dan kita punya kekurangan masing-masing. Setiap orang beda. Karena tidak bisa disamakan dengan Raya. Raya tidak bisa disamakan dengan Lauza. Lauza tidak bisa disamakan dengan Latifah. Nggak bisa. Setiap orang punya keunikannya masing-masing. Tapi bagaimana seseorang itu bisa mengembangkan keunikannya masing-masing? Yang sulit itu kan kelebihan anak cantik. Ya, oke. Dah, udah. Nah, 3 aja, 3. Sebenarnya orang ini loh. Udah banyak kelebihan tuh. Itu nggak apa-apa, kelebihan kamu. Pasti Allah kasih kamu lebih banget, lebih dari cukup. Oke, Surabaya bisa. kalau bisa ngomong. Jujur ya, saya sudah dengar yuk. Tapi kan selama orang besar kan nggak bisa bisa. Oke, yang kedua adalah baca cici. 2P yaitu kemampuan atau proses dan atau keinginan dan tujuan. Maksudnya dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang kuat untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal. Selain itu dibutuhkan pula tujuan dan arah yang jelas agar pencapaian karir di masa depan tidak salah arah. Kedua elemen ini membutuhkan kerja keras dan pengenalan diri yang mendalam agar tujuan karir yang akan dicapai dapat diarahkan dengan benar. Oke, sekarang setelah kalian mengetahui kelebihan dan kekurangan kalian atau kelemahan kalian, selanjutnya adalah kalian menuliskan satu keinginan kalian. Satu yang ya, misal ya ada yang tulis di situ, nulisnya saya suka mendandani orang atau saya suka berhias. Nah, berarti tujuan kamu dari yang kamu sukai apa? Tahu? Oke, misalkan saya suka menghafal, saya suka menulis. Berarti tujuan kamu adalah dari kelebihan kamu maunya kemana? Masih ada kan? Dari kelebihan. Ya, dari kelebihannya. Sekiranya kekurangan itu kayak gimana? Coba, boleh nggak Amira sebutin kelebihan kamu satu? Ya sebenarnya aku gak pintar matematika, gak pintar IPA juga, tapi aku pengen jadi dokter. Oke, terus kekurangan kamu? Kelemahan kamu? Males. Itu tadi kelebihannya apa dong? Kelebihannya Ah, ya memiliki nilai yang baik, menjawab pelajaran, kreatif, percaya diri. oke, kamu punya nilai percaya diri. Dan saya tahu kamu itu di umumnya kamu oke lah, jadi kamu bisa sekolah. Tinggal kamu mencintai pelajaran yang kamu gak sukai. Sebenarnya kamu bukan gak suka kan? Bukan gak suka kamu pelajaran itu kan? Bukan benci kan? Beda benci ya. Kalau gak suka tuh kayak, udah kalau pelajaran dia, udah gue pengen tidur. Ya kan? Kamu gak kayak gitu kan? Tapi kayak ada kayaknya pengen belajar. Berarti kamu bisa. Tadi kamu udah punya tujuan dong. Oke, arahnya kemana? Oke, selain yang masih bingung, tujuannya? Misalnya, Saya kelebihan kita, saya suka nih. Suka silat. Tapi kalau kurang bisa silat. Kurang bisa silat. Oke, terus? Itu gimana? Tapi ada keinginan buat bisa. Kelebihan kamu? Kelebihannya apa? Kelebihan. Kelebihannya itu misalnya semangat, terus misalnya ya gitu, apa sih namanya?
powerful misalnya. Bisa jalan ya. Bisa mengikat galon. Oke, berarti tadi kamu pengennya kamu suka silat, kelebihan kamu di kamu suka silat, tapi kamu nggak bisa lah ibaratnya. Tapi kamu punya semangat buat bisa. Oke, selain itu kamu jadi kamu sekolah olahraga nggak? Oke, sip. Kalau kamu sekolah olahraga kamu bisa. Apa karena silat itu butuh apa? Tenaga kan? Kamu bisa. Ambil aja boleh diuji banyak. Banyak kok cewek-cewek yang ngambil jurusan yang utama apa namanya kayak orang-orang yang atletik gitu loh. Itu banyak di tapi badannya Oke, sekarang tulis dulu tujuan kalian. Oke. Tujuan. Jadi kalau bingung boleh tujuan hidup kalian terakhir. Pengen berkarir seperti apa? Oke, tujuan. Ini beda sama karir. Ini cara menjadi karir. Antara Oke, udah. Tulis tujuan kamu apa? Oke, tujuan sama keinginan. Tadi kan kelebihan sama kelemahan kalian udah tahu. Sekarang keinginan kamu apa? Nah, oke. Ya, tujuan dan keinginan kamu. Tujuannya mati syahid boleh. Nanti boleh nanti kalau mati syahid silakan adalah cara-cara untuk mati syahid. Boleh. Tujuan hidup kamu. Tujuan hidup aku Apa? antara pengen jadi bidan atau nggak dubes atau nggak jadi. Ya tulis tujuannya. Satu kalau bisa tujuannya. Yang paling Soalnya Ustazah kalau misalnya dia cuma satu, terus habis itu kita apa namanya Nggak bisa. masuk SNBT. Nah, Terus habis itu kuliahnya sebenarnya ada berapa gitu. Terus habis itu bisa cuma satu, pengen satu doang jadi bidan. Terus habis itu bisa suka terima semuanya. Nanti kayak ada gimana? Oke, boleh kamu tulis. Sekarang gimana ngajar? Sekarang juga pengen jadi Apanya? Sekarang kelebihan buku sama pengen Gak apa-apa, terus dulu aja. Terus kamu tanya, kamu yang paling kamu inginin apa Raya? Dalam hidup kamu pasti punya loh kayak gini. Jadi kamu pasti ngomongin. Kata siapa orang yang suka jalan-jalan itu bisa jadi traveling tau gak? Tahu kan orang-orang yang suka nganterin orang-orang jalan-jalan keluar negeri duit kayak target-target itu bisa kan? Jadi karir kalian kan? Kalian dapat cuan, kalian juga dapat jalan-jalan, dan kita bahagia. Kalian juga berkarir, seneng nggak? Plus. itu tuh mana jadi target ke gunung. Berbau-bau apa ya? Kamu yang suka ini berbau apa ya? Enggak malu nih di dinosaurus. Ayo, saya kalau ditanya jadi apa? Konselor. Terus saya bilang tadi konselor. Tapi enak, maksudnya konselor itu kayak semua itu psikolog. Tapi orang yang bisa ngasih kayak kamu tuh sebenarnya konselor itu kayak dokter ya. Tapi bedanya kalau dokter kan penyakit ini ya, penyakit yang jelas-jelas di media, apa sih penyakit apa sih kayak radang. Tapi kalau si konselor itu lebih kayak penyakit mental, terus aku lebih suka bicara dengerin orang bicara. Terus pengen Iya. Suka dengar orang cerita tapi suka nggak ngasih pendapat kayak ngasih kayaknya kalau masalah itu suka yang memecahkan masalah itu suka. Kalau bingung dong, sukanya bingung. Ya tulis dulu kalau dia udah tujuan ya harus sama keinginan kamu apa? Aku pengen jadi tahu jadi apa? Ya coba kamu lihat dari kekurangan kamu sama kelebihan kamu, kira-kira yang bisa kamu ambil apa? Ya ambil udah saya mau bisa. Kamu yang percaya diri. Percaya diri. Orang percaya diri itu bisa loh. Nih kalian gak pintar tapi kalian itu public speaking. Kalian pasti dinilai semua orang yang pintar. Kalian bisa aja. Tapi kalian pintar berbicara di depan orang. Maksudnya pintar untuk membuat kata-kata yang bisa. Kayak tadi aku kelebihan aku yaitu aku suka bikin cerita. Nah, berarti harus digali potensinya. Kalau nggak digali sayang. Kayak saja punya ada anak itu SD, itu pintar banget gambar, tapi dia
tujuan sama keinginan udah? Udah belum? Keinginan kamu apa? Saya pengen jadi naik haji boleh? Keinginan kan? Keinginan kan? Ya nggak apa-apa, kita aja dulu. Berarti apa yang harus kamu capai? Biar naik hajinya nggak bayar, bisa jadi terkenal kan? Bisa. Oke, udah. Yang ketiga, baca dia. Oke. Seorang haji merupakan sekolah kita sangat menunjukkan lingkungan sekitar untuk dapat mengembangkan kepribadian dan solusi. Lingkungan sekitar kita dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau tempat bermain. Dalam lingkungan sekitar, seorang dapat mengasah bakat dan minatnya sedemikian rupa sehingga dapat mengelola bakat yang berencanakan. Oke, stop. Lingkungan. Sekarang saya tanya, dari apa yang kalian sudah tulis, sudah sesuai belum lingkungannya? Belum. Oke. Kalau misalnya belum sesuai dengan lingkungannya, berarti kalian punya dong jalan untuk keluar dari situ, ngerti gak? Kalian bisa saja, tapi Ibu Ana pengennya Ana di sini. Aku sukanya bisa. Aku pengennya dance, bisa. Tapi Ibu aku pengen aku mondok misalnya. Iya, misalnya Ibu Ana pengennya aku mondok. Kamu coba cerita sama orang tua kamu. Mah, aku punya bakat ini loh, tidak? Aku tahu keinginan mama seperti ini loh. Aku mau mencapai bakat minat aku, tapi aku gak bakalan melupain apa yang mama mau juga, paham gak? Berarti meskipun aku gak mondok misalnya, tapi aku tetap ngaji. Aku tetap menjaga auratku. Orang tua kalau dikasih tahu kayak gitu, aku yakin gak mungkin juga dan dia, wah pokoknya gak masuknya. Ada guys seperti itu. Coba pelan-pelan ngomong, pelan-pelan. Kalian tunjukin terus kalian tunjukin juga nih kalau kalian tuh bisa di situ, ngerti gak? Gimana? Kalian tuh bisa di situ, misalnya nih, tadi dia tahu udah aku sih ada lomba nari aku ikut, ngerti gak? Aku suka itu aku sih aku ikut, masa untuk kamu pasti bakal bilang, kayaknya anak ini dari sini di sini deh. Tapi kalau kalian di sini aja gak bergerak, ngerti gak? Ya orang tua kalian tuh baik-baik aja ya kan? Soalnya nih, saya bilang pas tanya kamu nih bagus Qurannya begini ngerti ya? Dan kamu lanjutin kuliah yang tentang Quran gitu. Kemudian kamu bagus di sini, kamu lanjutin di sini. Tapi kalau misalnya dia biasa aja sih, ini anak kemana ya arahnya? Apa sih bilang? Raya, apa ini? Anak pengen ke astronot. Anak pengen, ternyata orang tuanya juga pernah bisa. Kalau pengen punya anak yang bisa kayak gitu loh, apa sih? Ilmuwan gitu lah dia. Gitu kan? Ternyata sampai gitu dia gitu rencananya pas udah selesai dari sini ngerti ya? Pengennya kuliahnya seperti ini. Orang tuanya udah bisa melihat anaknya potensinya di mana. Nah karena sekarang tunjukin potensi kalian ke orang tua kamu, oke? Tuh sekarang tugasnya adalah sampai di akhir ini kalian tunjukkan potensi kamu di mana. Oke, yang di Quran silakan ke dalam Qurannya supaya orang tua kalian tahu, oh emang aku bakatnya di Quran. Misalkan yang pintar bahasa Inggris, Anda yakin pasti orang tua kamu bakalan bilang saja ada nggak sih tes bahasa Inggris? Ada satu orang yang datang misalnya anak saya ini kayaknya bisa Inggris, saja mau nggak sih ngajarin ini gitu? Saya kami bilang bunda mohon maaf ya, saya bukan di bidangnya, ngerti ya? Saya bukan di bidangnya. Ada ini bisa aja yang maksudnya bagus lah bahasa Inggrisnya. Ya soalnya anak saya itu dulunya sekolah internasional, international school kalau nggak salah. Jadi setiap hari bahasa Inggris. Kemudian anaknya yang suka bahasa Inggris. Kalau pelajaran bahasa Inggris dia semangat. Sampai orang tuanya akhirnya mau ngelesin. Paham nggak? Ngelesin anaknya berarti orang tuanya bisa baca dong bakat minatnya di mana. Dan ketika pelajarannya lagi ketiga, dia biasa aja. Tapi bahasa Inggris dia lebih pintar dari yang lain. Satu, dia sekolah international school itulah. Dia pintar bahasa Inggrisnya. Mutiara yang pintar kan bahasa Inggrisnya. Karena ternyata emang dia berkata di sini itu ya. Akhirnya pas nanti coba kamu ngerjain bahasa Inggris ini dia sana ngomong sama ibunya seperti ini. Ya udah maksudnya berarti nanti bisa nih ya setelah SD dia masukin ke yang bahasa itu ada kan sekolah berbahasa tuh. Nah, karena bilang dia udah selesaikan dulu mungkin di kelas 5-nya ya kan. Nanti udah kalau udah SMP bisa. Nah, kalau yang SMP harus berbuka
bahwa meskipun kamu pintar, ujungnya kamu menggosip, benar gak? Nah, lingkungan menjadi kunci. Yang ketiga. Yang keempat apa? Baca kan? Ya. Ya. Kemudian melihat bahwa dapat menyebabkan suara visi lain atau pemahaman dalam masa depan kita akan dapat mengetahui bentuk karir yang akan dicapai untuk menciptakan sebuah visi yang baik. Yang pertama adalah mengenali kompetensi diri dan membuat rencana bagaimana memanfaatkan potensi tersebut sebagai karir yang Oke, jadi di sini adalah berarti pandangan. Biasanya orang tuh bisa kita nggak sih kayak kayaknya kamu bakatnya di sini deh. Pasti ada yang pernah ngomong kayak gitu, ya kan? Atau misalkan kamu kayaknya bakatnya di sini deh. Amira, kayaknya udah deh kamu bisa nih. Kayaknya kamu matematikanya pintar deh. Kamu ke fokusin ke matematikanya. Ingat kita itu bukan orang yang sempurna. Ingat kita itu bukan orang sempurna dan nggak bisa kamu nyamain via semua, bisa ingat ya, kamu nggak bisa kayak via semua dan dia nggak bisa kayak Amira, bangga. Kita punya diri sendiri, kita punya potensi diri sendiri masing-masing. Jadi fokus sama pengembangan diri kalian, paham? Ya, misalnya Raya punya potensinya sukanya dibaca, tapi kamu baca hal-hal yang bermanfaat, karena ya kamu siapa tahu dari baca suka jadi ilmuwan, penulis, ya Pak. Terus pengarang dan lain sebagainya. Itu dia besar. Oke, lanjut ya. Boleh dicatat. Selanjutnya adalah evaluasi diri. Tentukan bakat minat kalian, cari informasi, konsultasi, dan improve skill. Jadi pertama evaluasi diri dulu. Kayaknya di tadi, gue lemahnya di mana ya, kurangnya gue di mana ya. Setelah itu kalian tentuin. Kayaknya aku lebih suka ini deh. Kayaknya bakat aku yang gerak-gerak deh. Ada orang yang bakatnya aku nggak suka gerak, aku sukanya depan laptop. Pernah? Ada kan orang yang suka begitu tapi beda maksudnya. Maksudnya nggak bisa duduknya depan laptop 2 jam bisa, pusing kepala. Tapi anak lebih suka ngomong berjam-jam, mana suka ngomong berjam-jam, mana suka. Bacanya bisa jadi apa? Itu kan yang pembicara seminar kayak gitu. Emang suka kayak gitu? Terus jadi guru ya kan, ngomongin terus lagi ya kan. Kemudian konselor ya kan, itu kita bisa lihat dari situ. Oke, bakat minat kalian, cari informasi terkait bakat minat kamu. Contoh tadi, Amira, apa yang jadi dokter? Berarti kamu cari informasi terkait tentang gimana sih jadi dokter, harus kemana, sama mama cari. Oke, jangan malu. Oke, misalnya mama maunya begini, aku mau seperti ini, tapi bakal kamu aja ngomong pelan-pelan. Aku tuh punya kelebihan kalau di sini. Kira-kira menurut mama aku harus gimana sekarang? Pasti kamu juga bakal ngasih tau kan, ya udah Kak, kamu fokus dulu di sini, nanti kamu ntar belajar lebih ya matematikanya sama misalnya sama IPA-nya kan, itu kan penting kan buat kedokteran kan. Nah kamu perdalam dulu. Tapi aku bukannya kan biasa aja, nggak pintar. Orang tuh nggak bakal ada nih. Kamu harus juga khusus. Nggak pernah kan? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Ya kan? Kalau orang tua yang paham pasti kayak, ya udah kamu sesuai bakat kamu aja ya kan. Dia pernah nggak dipaksa buat ngapus besok 37 kelas 3? Nggak kan? Ambil aja kan? Karena aku nggak tahu. Oke? Yang keempat, konsultasi. Boleh tanya sama teman, sama gurunya. Boleh aku bilang, Anda bilang, saja Anda sukanya di mana? Ada saja. Anda tuh sukanya ini loh, saja sih nggak ya? Masih kasih loh. Soalnya kalau SMP sini lagi bisa nggak usah nanti Anda bisa capai ini? Bisa loh deh, kamu masuk ke sini. Nah kamu selesai dulu. Nah tapi Anda pengennya ke Turki saja. Ada yang bilang, boleh kamu selesai dulu 30 juz dari sini. Kamu punya target, nanti kamu dari sini, kamu diarahin masuk ke kelas Sulaimaniyah tuh, ya kan? Dia kan bisa langsung ke Turki kan? Nah kamu bisa langsung ke Turki. Ada tuh kakak iparnya satu gila kalau nggak salah ngajar di situ kan? Kakak ipar itu ngajar di situ. Kita kan punya banyak channel kan? Atau misalkan ada yang bilang, saja juga pengen ke Yaman, bisa di sini kamu sekolah di sini lanjut 30 juz selesai, kalau 30 juz 5 juz lah ya. Sampai ada yang anak kadang nyesel aja. Ada beberapa anak yang pintar tapi dia tuh nggak punya semangat itu loh, kayak ya udah gitu. Sampai kemarin tuh ada satu orang yang pokoknya kamu harus sekarang kamu bisa ini selesai apa laki ini mau selesai
kamu bilang sama ustazahnya, bilang sama ustaznya, kalau bisa ustaznya menyerah. Ya udah, anaknya udah nyerah kan, dia nggak bisa memaksakan. Ya udah, saya bilang nggak apa-apa, kan kita yang penting kamu punya tujuan dulu ya. Rata-rata kelas yang kejadian itu pengennya sih jadi hafiz Quran semua ya, jalannya. Kecuali yang pengen jadi astronot ya kayak bener-bener ayat, terus yang pengen jadi gambar-gambar Fahri, ini bagus banget. Begitu. Oke, selanjutnya kata-kata terakhir, tidak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kami inginkan. Oke, tidak ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kami inginkan. Jadi nggak ada yang terlambat ya, maksud kalian tentukan dari sekarang. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Terima kasih semuanya. Ini adalah mengenai tentang perencanaan karir. Saya harap dari penjelasan yang saya sampaikan, teman-teman sudah bisa merencanakan karirnya, ya. Kalau misalnya saja butuh konsultasi boleh, ya. Kalau saja pengen ngobrol berdua, gitu misalnya nih, ngobrol berdua. Kadang tuh sedih kalau sekarang karir dari sini ya. Jadi itu pas jam-jam sekolah saja ada, saya kan sering ngajari atau pas istirahat boleh ketemu kita. Itu boleh kalian. Atau bilang mau selesai itu pas ngajar Ustaz boleh enggak? Misalnya Ustaz Fitri ganti Ustaz ngajar sekarang pengen cerita di kelas 3 boleh. Ntar akan bilang gak usah teman Ustaz saya mau masuk ke kelas 3. Oke? Teman-teman semuanya, jadi dari apa yang tadi saya sampaikan, ya, dari apa yang tadi saya sampaikan, saya ingin menyimpulkan sedikit bahwasannya perencanaan karir dalam hidup seseorang sangat penting. Kalau kalian tidak merencanakan karir kalian sejak saat ini, kalian nggak punya tujuan, terus kalian juga nggak akan senang dengan pekerjaan kalian nanti. Tapi ketika kalian sudah merencanakan karir, kalian pasti akan bahagia karena kalian mencapai sesuatu yang kalian selama ini inginkan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, satu orang boleh menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan pada hari ini. Satu orang, ya boleh. Siapa? Ya, siapa yang menyimpulkan apa yang dari tadi disampaikan saja boleh disimpulkan. Oke, Via, boleh Via. Via. Apa? Dari yang tadi saya sampaikan. Oke, kita harus merencanakan karir. Ya, terus ada lagi, Mia. Ayo, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari yang sudah jelasin. Mengetahui bakat dan minat. Oke, mengetahui bakat minat. Terus, mana ya? Harus mempunyai tujuan yang jelas. Oke, harus mempunyai tujuan yang jelas gitu ya. Terus, Latifa. Harus menyusun karir agar kita bisa dengan daya habis. Oke, sebelum terakhir saya cuma mau kalian mengisi sebentar apa yang sudah disampaikan sedikit aja. Oke, bisa lembar kerjanya diisi. Yang kalian ingat aja ya dari apa yang disampaikan. Kalau nggak ingat, coba ingat lagi apa yang disampaikan boleh ditulis. Nggak usah harus sama. Nggak ada yang nyontek ya. Kalau ini belum. Oh ada belum? Oke. Ada lagi yang belum? Cici. Ini belum ini. Hah? Oke, boleh. Oke. Jadi perencanaan karir. Emang perencanaan karir sebenarnya ada sesinya, ini kan baru perencanaan. Nanti menggali bakat minat, kepelajaran menggali potensi beda lagi. Pelajarannya apa? Boleh pelajarannya konseling, pasitar. Iya. Oke, selanjutnya setelah kalian menulis lembar kerja, saya nanti sebagian ini satu ini akan bisa kalian kerjakan. Ya ingat dulu. Jadi kerjakan nanti membuat web mapping, ya, membuat map mapping. Tahu kan web mapping? Bikin rangkuman. Yang isi apa aja dok? Di situ kelebihan aku. Bukan, misalnya dokter. Impiannya. Impian kamu jadi apa?
Terus seret, misalnya satu masuk perguruan, misalnya nih ilmu kedokteran. Terus 2 berdoa, misalnya 3 nilai kelas, misalnya kelas 4, 5, 6 KMI, khususnya nih untuk umumnya di atas 9 misal. Terus pengen kuliah gratis, misalnya nih kedokteran pengen gratis berarti harus hafal 30 juz, kan itu kan. Nah, langkah-langkah untuk kalian mencapai yang dikenal itu apa? Oh, langkahnya ya, mappingnya, oke? Atau bisa Kapan kumpulin? kumpulinnya secepatnya, kumpulin ya. Sudah. Ya. Oke, sebelumnya satu kata dari saja hari ini pesan. Tidak ada orang yang bodoh. Tidak ada cita-cita dan mimpi yang terlalu tinggi. Yang ada adalah usaha yang terlalu ideal. Paham? Tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi, tidak ada cita-cita yang terlalu besar, yang ada usahanya yang ideal. Oke? Jadi yang punya cita-cita setinggi langit nggak apa-apa. Ketika kita tinggi, setidaknya kita jatuh berada di bintang-bintang yang indah. Tapi mimpilah setingginya sampai kita kalaupun jatuh berada di bawah bintang-bintang yang indah. Kita bukan buat kita hari ini. Kita akhiri. Sampai jumpa. Terima kasih waktunya teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil karya map mapping, perencanaan, karir.